Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa wadika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma inna as'aluka 'alal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amma ba'du. Pertama-tama ana banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan ini, yang merupakan salah satu penghalang dalam meraih keberkahan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ana menasihatkan kepada diri ana pribadi sebelum murojaah mengulang materi yang sudah ana pelajari bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dalam kitab Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, untuk berbanyak istighfar, memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Semoga Allah mengampuni dosa para pendahulu kita, pembicara yang sedang murojaah ini, agar ilmu yang di murojaah dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jamak taksir atau jamak tidak beraturan. Ya, jam'ut taksir. Ya, jam'u taksir. Nah, di sini apa sih definisi jamak taksir itu? Jamak taksir itu merupakan kata nomina yang tidak terselamatkan dari perubahan huruf dan harokat pada bentuk jamak dengan jumlah bilangan lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Kemudian jamak ini merupakan buangan dari jamak laki-laki dan perempuan beraturan. Ingat, biasanya jamak laki-laki dan perempuan beraturan itu memiliki kaidah atau ketentuan dalam menulis
bahasa Arab dalam bentuk jamak muzakkar salim ataupun dalam bentuk jamak muannas salim. Tetapi untuk jamak taksir atau jamak tidak beraturan, jamak ini tidak memiliki kaidah apapun. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jamak taksir? Hanya satu caranya di sini adalah dapat karena tidak ada karena jamak ini tidak ada kaidah, maka para penuntut ilmu wajib sering mendengar, menelaah dan membaca kosakata yang memiliki potensi membentuk jamak taksir. Jadi pada poin ini kita bisa mendefinisikan ya bahwasanya jamak tidak beraturan atau jamak taksir ini merupakan kata nomina yang tidak akan terselamatkan dari perubahan huruf dan harokat pada bentuk jamaknya dengan jumlah bilangan lebih dari 2. Nah, di sini juga jamak ini merupakan buangan dari jamak laki-laki dan perempuan beraturan. Kenapa kok bisa disebut sebagai jamak buangan? Sekali lagi Ana ulangi lagi bahwasanya jamak laki-laki dan perempuan itu memiliki aturan atau kaidah dalam penulisan bahasa Arab. Sedangkan jamak taksir dia tidak memiliki aturan dan tidak memiliki kaidah, yaitu sudah asal muasalnya dari orang Arab itu sendiri. Sehingga untuk bisa mengetahui jamak taksir, maka penuntut ilmu itu wajib sering mendengar, menelaah, dan membaca kosa-kosa kata yang memiliki potensi bentuk jamak taksir pada kitab ya, pada kitab dan kamus ya, pada kitab dan kamus bahasa Arab. Oke, di sini langsung masuk ke contoh ya. Contohnya adalah waladun. Kemudian ada baitun. Kemudian ada lagi rajulun. Kemudian di sini ada daftarun. Kemudian di sini ada rasulun. Nah, rasulun sama masjidun. Di sini bentuknya adalah tunggal. Nah, bagaimana bentuknya dalam jamak ya? Bagaimana bentuknya dalam bentuk jamak? Maka bentuknya akan seperti ini. Auladun. Ya, kemudian ada buyutun. Ya. Kemudian ada rijalun. Kemudian di sini ada
dafatiru, 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 ya, dafatiru. Kemudian ada rusulun, rusulun. Kemudian ada masa jidu, ya, masa jidu, ya. Kita bisa mengartikan ini sebagai anak laki-laki, kemudian ini rumah, kemudian seorang laki-laki, kemudian ada buku tulis, kemudian ada utusan, kemudian ada masjid, ya, masjid. Ingat bahwasanya di sini dalam bentuk jamak, ya, jamak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ciri-ciri yang mungkin kita bisa ketahui untuk menentukan mufrad yakni merupakan jamak taksir itu secara umum biasanya itu dalam bentuk kata benda yang tidak berakal, ya. Kata benda yang tidak berakal atau bahasa Arabnya adalah ghairu akil. Ini ghairu akil, ghairu akil, tidak berakal. Dafatiru itu masuk ghairu akil, ya. Kemudian buyutun, ya, ini buyutun itu termasuk ghairu akil, ghairu akil, ya, ghairu akil. Kemudian auladun itu untuk auladun, untuk rijalun, untuk usulun. Di sini kenapa tidak termasuk dalam bentuk jamak muzakkar salim? Karena di sini untuk contoh-contoh waladun menjadi auladun, rajulun menjadi rijalun, kemudian rasulun menjadi rusulun, itu hanya menunjukkan sebagai muzakkar, ya, hanya menunjukkan identitas, ya, sebagai laki-laki, ya, hanya menunjukkan sebagai menunjukkan identitas sebagai laki-laki atau muzakkar. Ini juga sama dan ini juga sama. Nah, di sini hanya menunjukkan identitas sebagai laki-laki atau muzakkar. Jadi ini merupakan beberapa contoh untuk bentuk-bentuk jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, ya, tidak ada kaidah penambahan ya, nun, waw, nun, alif dan nun lagi, ya, dalam bentuk seperti contohnya musannah ataupun jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Tidak ada seperti itu. Jadi ini tidak beraturan dan juga tidak terselamatkan dari perubahan huruf dan harokat. Maksudnya seperti apa? Contoh, waladun menjadi auladun. Tambahkan hurufnya, ya, bertambah huruf alif, ada huruf lam, lam dengan alif juga. Kemudian contohnya baitun, bertambah hurufnya menjadi waw dengan harokatnya juga semuanya berubah dari ba, ya, yang awalnya fathah menjadi dhammah. Nah, ini yang kita maksud tidak terselamatkan dari perubahan huruf dan harokat. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan jamak taksir. Nah, kemudian ya kesimpulannya di sini untuk ringkasan pembagian isim, ya, pembagian isim itu sebenarnya sudah dijelaskan pada halaman 8, ya. Itu ada tabelnya, silahkan teman-teman bisa baca
Insya Allah di sini ana hanya menyampaikan secara ringkas saja. Itu terbagi menjadi 3 ya. Ya, terbagi menjadi 3. Yaitu pertama ada dalam bentuk tunggal atau mufradun. Kemudian dalam bentuk musanna atau ganda ya, atau musanna. Kemudian ada bentuknya jamak atau bentuknya dalam bahasa Arabnya seperti jam'u. Oke. Tunggal, ganda, jamak ya. Jamak tersendiri pun ada 3, yaitu jamak apa saja. Di sini ada jamak laki-laki beraturan, kemudian ada jamak perempuan beraturan, kemudian ada jamak tidak beraturan. Afwan, ana menggunakan bahasa Indonesia saja. Beraturan. Nah, di sini kesimpulan kita bisa ambil salah satu contoh ya. Nah, contohnya di sini ada mufradnya adalah kafirun. Nah, kafirun. Nah, di sini bentuk pola wazannya adalah fa'ilu. Nah, kafirun ini termasuk isim fa'il ya, yang artinya sebagai isim pelaku ya, Nah, biasanya isim fa'il ini bisa dirubah dalam bentuk musanna ataupun dalam bentuk jamak muzakkar salim ya. Kafirun ketika bertemu dengan apabila dibentuk dalam bentuk ganda atau musannahnya menjadi kafironi ya. Penambahan huruf alif dan nun dengan tanda kasroh, kafironi. Kemudian di sini apabila kita melihat bentuk dari jamak muzakkar salim atau jamak laki-laki beraturan, maka kita bisa mengubahnya sebagai kafiruna ya, kafiruna, penambahan wawu dan nun. Nah, kemudian apakah ada lagi perubahannya? Ada. Nah, ini contohnya lagi, yaitu kafirina. Ya, kafirina. Kemudian ada keliru. Kafiroini itu bentuk musannah atau gandanya. Kalau bentuk jamak muzakkar salim bentuknya adalah kafirina. Oke. Kafirina. Jadi di sini kita bisa melihat perubahannya dari bentuk kafirun berwazan fa'ilun yang merupakan isim fa'il atau pelaku menjadi kafironi dan kafirina, kemudian bisa menjadi kafiruna dan menjadi kafirina. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk 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 muannasnya juga.
contohnya adalah ini ya, solihatun ya, solihatun. Nah, ciri-ciri muannas itu diakhiri dengan huruf ta marbuto ya, ta marbuto, solihatun. Nah, di sini akan berubah menjadi bentuk musannanya adalah solihatan ya, solihatan atau solihatani, solihatani dan solihataini ya, solihataini. Kemudian bentuk dari jamak perempuan beraturan atau jamak muannas salim cukup ditambahkan alif, hilangkan penambahan alif dan menghapus huruf ta marbutoknya dan diganti dengan huruf ta maftuha menjadi solihatun ya, solihatun ya, solihatun. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Ini harusnya bukan seperti ini, tetapi solihatun ya, solihatun. Ini bentuk mufradnya, bentuk musannanya adalah solihat, solihatan ya. Mohon maaf, ada kekeliruan di sini. Nah, solihatani, nah, solihatani, kemudian mohon maaf di sini anak tulis lagi, mengulang lagi, menjadi solihataini, solihataini. Nah, seperti ini, solihatani, solihataini, dan jadi solihatun ya. Mohon maaf sebenarnya kurang teliti, namanya juga mengulang kembali, jadi harus banyak-banyak mereview dan juga mempelajari kembali tentang materi-materi yang sudah dipelajari dalam bahasa Arab. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada kata waladun ya, waladun. Kemudian waladun ini bentuk gandanya adalah, bentuk gandanya apa? Di sini waladani ya. Anak tulis di sini saja, yaitu waladani atau dan waladaini ya, itu bentuk ganda atau musanna. Nah, bentuk waladun dalam jamak taksir atau jamak tidak beraturan adalah auladun. Nah, dari sini sudah kita pelajari bahwasanya ringkasan pembagian isim itu dalam bentuk tunggal, dalam bentuk ganda, atau dalam bentuk jamak ya, mufrad, musanna, dan jam'u. Ya, ini salah satu merupakan ringkasan dari pembagian isim. Ya, contoh-contohnya di sini diambil dari kitab Al-Muyassar. Untuk selebihnya teman-teman bisa baca pada halaman 8 ya, insyaallah ta'ala. Kemudian ana ucapkan jazakallahu khairan atas perhatiannya, dan apabila ada kekeliruan selama ana mengulang materi yang sudah dipelajari, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan adab yang baik.
karena sangat membantu untuk pembicara semakin lebih memahami dalam bahasa Arab dengan koreksi dari antum-antum semua pada saat melihat video ini. Baik, anak ucapkan jazakallahu khairan dan afwan atas segala kekurangan yang anak sampaikan selaku pembicara. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.